Tak bisa dipungkiri kalau timnas Indonesia pasti membutuhkan tambahan pemain baru. Ya, semua tahu kalau hasil versus Bahrain dan Cina pada akhirnya membuka mata semua pihak jika tim Garuda memang membutuhkan kedalaman skuad yang lebih balance, terutama di sektor depan. Dan makin meningkatnya prestasi tim Garuda juga makin membuat para pemain keturunan ingin pulang dan membela tanah leluhurnya. Bahkan yang sebelumnya meremehkan atau mengacuhkan tawaran, kini satu persatu pun juga menunjukkan ketertarikan dengan berbagai cara. Kali ini pemain keturunan yang saat ini membela klub Liga 1 Madura United, yakni Jordi Weerman, tiba-tiba kembali menegaskan bahwa ia sangat ingin untuk bisa membela timnas Indonesia. Dengan sorot mata tajamnya, ia bahkan mengaku punya alasan kuat mengapa sangat ingin membela tanah leluhurnya yang disebut ingin membanggakan sang nenek. Akan sangat luar biasa bagi keluarga saya jika itu terwujud. Saya pikir hal itu akan membuat bangga nenek saya. Ungkapnya seperti dilansir dari soccernews.nl Senin 28 Oktober. Tak sampai di situ, ia bahkan mengulik sejarah keluarganya, di mana sang nenek lahir dan besar di Indonesia, namun kemudian datang ke Belanda. Ia juga menegaskan bahwa tak pernah lupa dari mana akar keluarganya berasal dan mengaku sebagai generasi ketiga keturunan Belanda Indonesia di keluarganya. Sejatinya pengakuan-pengakuan yang dilontarkan Jordi itu bisa dibilang sangat menarik. Gimana enggak, Jordi Weerman tercatat pernah menolak tawaran PSSI yang sebelumnya sempat mencoba untuk menaturalisasinya guna membela tim merah putih. Apalagi komentar kontroversial pernah dilontarkan oleh pemain berusia 25 tahun ini dengan menyebut bahwa di Indonesia lebih banyak orang miskin daripada di Belanda. Kepada media Belanda soccernews.nl, dari penuturannya Jordi menyebut kalau banyak orang miskin yang menjadi pesepak bola demi menghidupi keluarganya. Fans sangat fanatik dan para pemain memberikan segalanya untuk menang. Beberapa anak laki-laki datang dari nol dan bermain sepak bola untuk memberi makan keluarga mereka. Dalam 2 bulan mereka bisa mendapatkan apa yang diperoleh orang lain dalam setahun. Kata Jordi Weerman dikutip dari soccernews.nl. Pernyataan ini memang bisa dibilang kontroversial, tapi juga sesuai dengan fakta. Banyak pemain sepak bola di Indonesia yang berasal dari keluarga tidak mampu untuk kemudian menjadi bintang di atas lapangan sampai bisa mensejahterakan keluarganya. Tapi di lain sisi, selang beberapa waktu usai penolakan itu, ia baru buka suara dengan mengatakan bahwa pendekatan yang dilakukan oleh PSSI bersamaan dengan proses perpindahan klubnya dan ia mengaku tidak ingin terpecah konsentrasi. Sementara itu, Jordi Weerman sendiri merupakan sosok kelahiran kota Helge di Belanda pada 25 Maret 1999. Yang mana disebutkan juga bahwa darah Indonesia mengalir dari sang ibu, sedangkan ayahnya asli orang Belanda. Karir sepak bola Jordi dimulai dari Akademi Feyenoord di salah satu klub besar Belanda itu. Bahkan Jordi ditemukan oleh mantan pemain timnas Belanda yang punya keturunan Maluku, yakni Giovanni van Bronckhorst. Jordi dibawa oleh Van Bronckhorst dalam sesi pramusim Feyenoord di Spanyol pada 2019 dan bermain melawan Borussia Dortmund dalam laga uji coba. Namun dia kemudian dipinjamkan ke FC Dordrecht selama 1 musim, yang mana di sana Jordi mencatatkan 24 penampilan lintas ajang dengan torehan 4 assist dan 1 gol. Penampilan apik di Dordrecht itu membuat Jordi Weerman dipanggil ke tim utama pada musim 2020-2021. Namun setelah melakoni 7 laga di Eredivisie, dia kembali dipinjamkan ke klub Swiss yakni FC Luzern. Awalnya dia dilepas dengan status pinjaman pada Februari 2021, tapi Jordi mencatatkan 24 penampilan dan berhasil membawa FC Luzern juara Piala Swiss. Karena penampilannya yang menjanjikan itu, Luzern akhirnya mempermanenkan Weerman dengan kontrak berdurasi 3 tahun. Tapi sayangnya ia tak banyak mendapatkan tempat hingga akhirnya dipinjamkan ke ADO Den Haag pada musim 2022-2023, lalu dilepas ke klub Kroasia Vukovar 1991 pada musim lalu. Keputusan mengejutkan lantas diambil oleh Jordi Weerman yang mana pada 15 Juli lalu ia memilih pulang ke Indonesia untuk membela Madura United. Jordi bahkan mengaku sangat senang bisa mewujudkan mimpinya tersebut dengan bergabung bersama Madura United, sebab baginya bermain di Indonesia merupakan mimpinya sejak dahulu.
Tapi kehadiran Jordi Wehrman ke klub Liga 1 Indonesia ini justru menyita perhatian media-media internasional termasuk media Belanda Hackland Football. Dengan menyoroti perihal karir Jordi di Feyenoord, menurut media Belanda itu, Jordi yang awalnya diprediksi akan menjadi bintang di Feyenoord justru tak mampu tunjukkan kualitasnya. Ia sempat menjalani debut di skuad utama Feyenoord, namun tak membuat gebrakan nyata. Wehrman juga gagal mendapatkan tempat utama di Stadion Wingwall, markas Adu Den Haag. Ulas Hackland Football. Apa yang terjadi pada Jordi ini memang dinilai sebagai penurunan karir dari sang pemain. Tapi meski begitu, Jordi tak mengurungkan niat untuk tetap berharap bisa dinaturalisasi demi membela tim merah putih. Jordi paham betul dengan kondisi skuad Garuda saat ini yang tengah berjuang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang terbilang sangat berat. Ia bertekad ingin menambah kekuatan Garuda demi misi membawa nama Indonesia ke pentas dunia itu. Tapi sepertinya minat besar Jordi itu harus dipendam terlebih dahulu sebab sekarang ini PSSI juga tengah memproses naturalisasi Kevin Dykes yang diproyeksikan sebagai tambahan amunisi Garuda di ajang bergengsi dunia itu. Selain itu, banyaknya pemain keturunan yang ingin membela timnas Indonesia bahkan membuat Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta kepada Komisi 10 DPR RI untuk dapat memberikan dukungan penuh dan berkoordinasi dengan Menpora Dito Aryo Tejo serta Menteri Hukum Supratman Andi Aktas. Eri juga berharap segala proses naturalisasi pemain yang saat ini sedang berjalan dapat diproses dengan baik, sehingga para pemain keturunan bisa tampil membela timnas Indonesia sesuai dengan target yang ditetapkan. Untuk Kevin Dykes, kemungkinan besar pemain FC Copenhagen itu ditargetkan tampil pada lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di bulan Maret tahun depan. Tapi harapannya, Kevin Dykes bisa diturunkan di laga bulan depan kala melawan Jepang dan juga Arab. Selain itu, kita juga nggak tahu apa gebrakan yang akan dilakukan oleh PSSI setelah ini. Sebab seperti yang kita tahu, PSSI selalu melakukan gerak senyap dan pasti demi memudahkan langkah Indonesia untuk menggapai mimpi dari masyarakat tanah air.